friends. Are you ready? Assalamualaikum. 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 Belum ada orang ya? Assalamualaikum. Udah selesai kah? Assalamualaikum. Wih, udah makin mantep nih tempat. Lah, kok nggak ada orang sih? Pertama. Nggak ada orang apa? Dah. Nggak ada orang. Halo Farah, selamat datang di studio Hima Kopi. Halo Haidar, selamat datang di studio Hima Kopi. Halo Virus, selamat datang di studio Hima Kopi. Halo. Aku Suara Karsa AI. Silahkan duduk dan ceritakan perjalananmu di Hima Kopi. Sampai akhirnya kamu menemukan kata kunci utama untuk menyelesaikan misi ini. Let's get started. Welcome to Suara Karsa Kabinet. Bersama saya, Suara Karsa AI. Setiap rekaman memiliki cerita dan setiap cerita menyimpan kenangan. Mari kita hidupkan kembali perjalanan Hima Kopi 2025-2026. Kami pengurus Hima Kopi. Universitas PTN Jakarta. Periode 2025-2026. Struktur kepengurusan 1. Halo. Nama aku Farah Diandra, koordinator Departemen Kalitra, Kajian dan Literasi. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Dila, koordinator dari Departemen PSDM, yaitu Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Nama gua Muhammad Haidar Arasi, koordinator Public Relation. Perkenalkan, namaku Muhammad Hidayat, koordinator Departemen Kominfo. Aku Virus Kaisa, aku koordinator seniora. Waktu itu saya mengikuti kepanitiaan. Kenapa seniora? Mungkin muka aku nih kayak olahraga banget kali ya. Tidur janggal. Bukannya terpaksa sih, tapi kayak udah takdir gitu loh, udah ditakdirin sebagai Kominfo. Pas di penghujung acara, ada sesi tuh. Sesi penunjukan ketua. Dan pada akhirnya gua mengajukan diri. Ya, meskipun mau dibilang apa ya? Mau dibilang siap juga, ya nggak ada lah siap-siapnya. Tuh ngechat aku malam-malam kayak deal core PSDM ya gitu. Di situ aku nggak langsung jawab chat dari tim Abdi karena kayak mikirnya gimana ya, aku ngejalanin Hima Kopi kayaknya udah capek banget deh tahun kemarin. Mulailah perhitungan suara. Yang awalnya gua kaget banget itu. Suara gua unggul. Dalam hati gua, astagfirullahaladzim, ya kali gua jadi ketua gitu. Dan pada akhirnya Abdi nyalip, alhamdulillah dalam hati gua. Tom Abdi ngechat gua, bilang gini, Dar, koordinator PR ya? PR kemarin yang gua kritikin, ya kali gua jadi koordinatornya gitu kan. Ya, gua terima penawaran dari Abdi. Nah mungkin karena nggak ada lagi nih, ini Virus mau ditaruh mana ini? Jadilah dimasukin seniora. Tapi nggak apa-apa, itu seru karena aku juga jalannya dengan enjoy gitu. Awal mulanya mau nggak mau ya, karena aku pikir kayak, kayaknya bakal sibuk nih, bakal susah nih gitu. Di situ aku sempat doubting myself, kayak aku bisa nggak ya mengemban amanah ini. Pokoknya aku bener-bener yang selalu asking myself, questioning myself, am I ready for this? Am I prepared for this? Kalau misalnya sekarang ambil PSDM kayaknya bakal lebih capeknya. Tapi di situ tuh bilang kayak, kalau bukan lu siapa lagi dia gitu. Jadi kayak aku ngerasa, oh
aku ternyata punya peran penting ya di Hima Kopi ini. Gue pasti dipilih di departemen Kominfo. Udah feeling sih. So ya, I'm telling myself like I have to ready and bisa untuk menjalankan amanah ini, tugas yang sangat berharga untuk aku ke depannya. Ya, suka dukanya sudah pasti ada. Sukanya banyak, dukanya juga nggak banyak. Biasa dikit aja, kayak anggotanya. Pas kita open recruitment, awalnya ragu banget. Soalnya Hima Kopi sebelumnya, khususnya di bagian Kominfo-nya itu bener-bener naik. Pokoknya Hima Kopi itu dikenal banget gara-gara Kominfo ini. Setelah kita ngadain open recruitment, sebelum wawancara, gue lihat nih yang daftar siapa aja. Nah di situ gue kaget, wah departemen Kominfo nih banyak banget ya yang daftar. Ternyata banyak yang semangat ya. Jadi aku harus semangat juga nih. Tapi ternyata ketika dijalanin, itu kayak no problem, itu seru banget. Dan kalau kita menjalani dengan ikhlas gitu ya, kayak seru juga ya gitu. Ya, nggak nyesel buat nerima tawaran jadi koor seniora ini. Pas rapat pertama itu gue ngadainnya online, gue nambah semangat karena benar-benar ini anak Kominfo ekstrovert semua, sumpah. Gue sebagai anak-anak yang introvert, energinya diambil semua tuh sama teman-teman Kominfo. Tambah semangat lah pokoknya buat Kominfo ini. Apalagi punya anggota anak-anak yang sangat-sangat hangat, sangat-sangat mendukung gitu, mau berjalan bersama gitu. Ipe, Elo, Patan, Gali, Farsha, Faris, itu udah kayak bagian keluarga tersendiri gitu. Rasanya tuh sama mereka tuh chemistry-nya nih dari awal datang itu tuh udah kayak gitu. Tahu lah ya. Dan dimana ada suka, ada duka, adalah kita berselisih tentang kita harus pilih siapa untuk menjadi pemateri untuk program-program kita. There's hard times yang aku adapting myself. Bisa nggak ya aku menghadapi like all these things yang by the way aku orangnya lumayan cukup kepikiran ya. Jadi bener-bener yang pas itu sangat ya berat ya. Kayaknya aku nih buat proker masih banyak kurangnya. Kita nih sebenarnya pas menyusun proker udah direncanakan secara matang-matang nih. Cuma ternyata pas dateng cuma anak senior lagi tapi nggak apa-apa. Awal-awal Hima Kopi Suara Karsa setelah raker, kita tuh semangat banget kerjanya. Benar-benar sampai kita dapat best departemen pertama di bulan pertama Hima Kopi Suara Karsa ini. Sedihnya itu pas di akhir-akhir kepengurusan, kita tuh mulai down. Soalnya gue juga sempat vakum selama 2 bulan, nggak terlalu kerja. Terus temen juga udah pada sibuk ke panitiaan yang lain, ke pengurusan yang lain. Lagi pula kan aku ngejalanin program-program di Hima Kopi ini nggak cuma sendiri, masih ada teman-teman BPH Koor, terus masih ada anggota-anggota aku yang selalu semangat, selalu support aku, selalu nguatin satu sama lain yang tadinya mikir kayaknya nggak bisa deh bikin program yang besar kayak gini. Tapi pikiran-pikiran negatif itu terpatahkan oleh ya semangat-semangat dan usaha kita. Aku di sini ketemu sama teman-teman yang keren-keren banget, dengan anggota timku juga yang wow, I'm so grateful to know them and to know each other. Aku kayaknya kalau misalnya nggak di sini, nggak mendapatkan pengalaman like golden change like this, aku nggak akan tahu gimana serunya di dalam sebuah organisasi ya. Terus kayak berenang gitu, kita udah mikirin kita ambil weekend nih supaya yang lain bisa ikut, atau yang ternyata tetap aja yang ikut seniora tapi nggak apa-apa, kayak CFD, CFM. Cuma overall sih pas dijalani ya seru juga, karena di balik kita mengerjakan proker itu juga jadi healing buat kita sendiri gitu. Tapi setelah dilalui ternyata aku berpikir, oh ternyata gue bisa kok ngelewatin ini semua, gue bisa kok lead my team untuk mengerjakan semua all the task yang memang kita harus kerjakan bersama. Dan aku kalau misalnya throw it back dan reminiscing the moments juga malah jadi, untung gue ngambil kesempatan ini ya untuk join organisasi. Since I'm type of person yang sangat social butterfly girly, jadi sebenarnya surrounded by my friends itu adalah salah satu hal yang aku suka juga, yang aku nggak pernah sesalin. Ya walaupun juga pasti lelah ya, nggak bohong. Anggota gua ada 7 orang yang gua terima. Seiring berjalannya waktu, kurang 1 orang. Dikarenakan ya lawak, anak EMD. Nah, 6 orang nih, sisa 6 orang. Gua anggap ya nggak apa-apa lah, nanti 6 orang itu masih kuat juga. Seiring berjalannya waktu lagi, seorang lagi tuh keluar. Terus seminggu tuh 2 minggu,
hilang lagi bocah 1, sisa 4 orang. Itu udah sama koor. Untung program kerja kita udah 80% udah kelar semua ya. Kalau bisa dibilang mah lebih banyak capeknya nggak sih? Ya kan teman-teman PSDM. Jujur aku sampai down banget karena banyak tugas, banyak yang harus dipikirin. Belum lagi proker yang setiap bulan ada yang sebulan 2 kali, dan itu pasti prokernya tuh yang butuh pemateri semua. Paling susahnya yaitu kalau disuruh cari pemateri, terus sama kendala di biaya operasional sih. Kadang biaya itu yang menjadi penghambat dan bikin kita tuh tertahan gitu buat eksplor lebih jauh lagi. Aku ngerasanya aku baru kali ini gitu dapet pelajaran yang sangat berharga di Himakopi, khususnya di PSDM ini. Jadi kalau misalnya aku nggak semangat, kasihan dong anak-anak aku, kasihan dong teman-teman BPH, teman-teman koor yang lain. Pokoknya semuanya the best deh, terutama BPH-nya. Apalagi ya? Ya udah ya. Mohon maaf, kata kunci utama belum disebutkan. Silahkan lanjutkan cerita untuk menemukan kata kunci utamanya. Cerita apa lagi? Oke guys, jadi sekarang kita mau mempersembahkan sebuah lagu dari Himakopi untuk kalian semua. Langsung aja di Ceko aja kakak, langsung aja. Udah boleh keras. Tekan dari sekarang Matikan ya guys ya. Permisi Pak. aku hidup untuk siapa? Sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu apa sebaiknya pergi. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mana, walau bukan aku. Di tempat ini bukan menyimpan ribuan cerita dan kenangan bersama orang-orang yang masanya nggak akan pernah ingin aku akhiri. Nah, gua kenalin dulu nih. Anggota gua itu ada Muhammad Syamsul Amir, biasa dipanggil Momi, Syamsul. Terus ada Muhammad Gifar Mianda, kita biasanya panggil Gifar, atau saya dipanggil si ganteng. Gue juga ganteng kok, dikit. Selanjutnya ada ganteng juga nih satu, Pak Natus. Ini juga ganteng orangnya, ganteng kinerjanya, orangnya cantik. Gue sebenarnya mau minta maaf kepada seluruh pengurus, kepada seluruh anggota Kominfo, seluruh BPH, dan koor-koor lainnya. Gue minta maaf kalau sebelumnya gue ada salah. Gue misalnya ada kata yang tidak baik diucapkan. Pertama, aku punya anak-anak anggota aku yang keren-keren banget, yang hebat-hebat banget. Ada Cici, Dandi, Alia, Yasmin, Dimas, Celia, Fafa, Tito. Yang aku berterima kasih banget sama kalian udah mau mengerahkan seluruh tenaga dan apapun yang kalian punya buat di Himakopi ini, khususnya di PSDM. And I'm really thankful for my team, for my friends yang udah giving this opportunity to me, udah percaya, dan aku juga banyak-banyak berterima kasih ke semua teman-teman Himakopi, mensupport semua program Kalitra. Untuk teman-teman BPH, they're working so hard, they're ass off untuk lead this team. Buat teman-teman Himakopi lainnya juga terima kasih karena sudah mau membantu proker kita sampai selesai dengan lancar. Buat BPH juga terima kasih karena sudah mendukung proker seniora dan membantu proker kita, membantu memberi saran kalau ada yang janggal di proker kita. Gue juga mau sampaikan khususnya kepada BPH, terima kasih buat 1 tahun kepengurusan ini karena telah memberikan semangat, telah memberikan pengingat ketika misalnya Kominfo ada lupa nih upload ini. Yang ngingetin terus tuh justru BPH, bukan gue sebagai koordinator. Jadi mohon maaf kalau belum semaksimal pas awal-awal, jadi Himakopi sempat down pas akhir-akhir ini. Apalagi yang film dan podcast dan proker-proker Kominfo lainnya belum terjalani maksimal. Untuk Najwa, Aisyah, dan Abdi, thanks for leading us till this day.
dan teman-teman koor lainnya, Dila, Yayat, Haidar, Fairuz, semua teman-teman aku yang keren banget, yang aku kalau misalnya sebenarnya questioning myself kayak kok mereka bisa ya, like they're so cool, and gue ini apa sih kalau misalnya dibanding mereka. Jangan berhenti sampai situ saja. Ketika ada kesempatan, ambillah. Jangan ngestak, kalian fokus untuk menyelesaikan kuliah dulu. Selesai kuliah, entah kalian mau kerja atau mau lanjut kuliah, itu pilihan kalian. Yang penting, jangan lupa koor kalian yang imut ini, embul, gitu aja. Terus, gua mau berterima kasih kepada kalian untuk empat orang itu. Teruntuk himpunanku, Himakopi, aku pamit undur diri ya. Jujur sebenarnya kayak belum siap buat ngelepas kayak gue anak Himakopi gitu. Masih kayak pasti nanti kerasa sepinya nanti pas kita benar-benar udah demis, udah nggak ada lagi kesibukan buat ngumpul-ngumpul bareng teman-teman, khususnya di studio ini gitu. Susah-susahnya sama teman-teman BPH Koor nyusun program yang ya balik lagi itu bukan buat Himakopi sendiri, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Buat anak-anak aku, IPeh, semangat menjalani Himakopi setelah ini. Kamu pasti bisa. Aku dengar kamu cerita gimana-gimana. Pokoknya aku selalu yakin kamu bisa. Buat Elo juga, Elo semangat pokoknya buat di Himakopi setelahnya. Buat Farsha, Gali, Fatan, Faris yang mau menuju ke semester 7 dan semester 8 nih, bareng kita semangat skripsiannya. Semoga kita bisa lulus tepat waktu. Bagi aku Himakopi ini bukan cuma sekedar rekan atau teman organisasi, tetapi juga keluarga bagi aku, buat tempat aku pulang. Kalau misalnya aku ngerasa capek dengan dunia perkuliahan, di Himakopi ini kita bisa berbagi suka duka bersama-sama. Banyak hal-hal yang kalau diceritain tuh kayaknya nggak cukup deh. Karena aku sering nangisin Himakopi kalau misalnya lagi buka-buka arsip yang sebelum-sebelumnya dari setahun belakangan ini kayak tadi gue udah nggak di posisi itu loh gitu. Kayaknya bakal sedih banget deh. Gue juga mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada abang-abang Kabinet Dharma Widaya. Gue minta maaf kalau misalnya nggak bisa membawa Himakopi sesukses yang kemarin. Tapi di sini gue mau menjelaskan kepada kalian bahwa di Suara Karsa ini gue mempunyai anggota-anggota yang hebat. Ada 10 orang di mana gue sebagai koor. Di sini ada Fikri sebagai sutradara yang nemenin gue dari awal sampai sekarang sampai di project terakhir ini. Dia benar-benar ikut pusing. Gue juga tunjuk dia sebagai sutradara, dan juga ada Azka. Gue juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Azka. Dia tuh benar-benar pengingat gue. Kalau misalnya ada proker yang gue lewatin, dia tuh yang selalu ngingetin. Dan ada Nisa, dia tuh jago dengan public speakingnya. Kalau ada yang sering ngomong di konten Himakopi itu namanya Nisa atau bisa disebut Caca juga. Selanjutnya ada Emir juga gue juga terima kasih karena dia juga tuh salah satu orang yang sangat bersemangat yang daftar Kominfo Himakopi. Ada Nia. Nah, Nia ini gue juga terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berkontribusi besar di Himakopi ini. Gue juga nggak nyangka Nia bakal ikut Himakopi karena sebelum dari Himakopi gue lihat dia sibuk dengan organisasi lain. Tapi pas dia daftar Himakopi dia masih sempetkan buat live report dan lain-lain dan ikut terus dalam kegiatan Himakopi. Selanjutnya gue terima kasih juga buat Rangga dan Adib. Gue juga terima kasih kepada siapa lagi ya? Kepada Sakif yang dimanapun acara Himakopi, acara Kominfo itu tetap hadir walaupun jauh, hujan diterjang, badai dilewati, gunung didaki. Terima kasih Sakif. Terus ada Alam. Astagfirullahaladzim. Alam, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi tumbal dalam Kominfo ini. Mohon maaf, sering banyak merepotkan, sering banyak memberikan beban, sering dimarahin. Thanks a lot for my team, teman-teman kalian aku, ada Ochan, Nazwa, Bintang, Ezi, dan Farah Nurul, sekretaris kesayangan aku yang sangat rajin untuk menulis semua hal-hal yang harus kita diskusikan, kita omongkan bersama-sama.
Without you guys, ya I'm nothing. Ya, gue nggak bisa ngelakuin ini semua tanpa bantuan teman-teman. Dan gak lupa gue terima kasih sama BPH Koor. Gue mau berterima kasih kepada mereka semua. Dan dimana ketika gue yang lagi kehilangan anak satu persatu, mereka yang nge-backup gue, mereka yang kasih semangat gue untuk menjalankan proker-proker yang lain. Dan mereka juga ada di setiap proker yang gue jalanin. Buat teman-teman semua, aku minta maaf kalau misalnya selama ini di luar di Himakopi, baik di dalam maupun di luar, aku punya banyak salah, baik disengaja maupun nggak disengaja. Aku minta maaf banget sama kalian. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman Suara Karsa, buat teman-teman BPH, Abdi, Najwa, Caca, teman-teman Koor, buat Yayat, buat Fairuz, buat KFD sama Haidar, yang pasti di setiap rapat tuh kita selalu mikir ya evaluasinya banyak dan kemauan kita tuh, keinginan kita tuh cukup besar, tapi kita bisa sama-sama ngelewatin ini semua kayak suatu kebanggaan sendiri, ada keberhasilan sendiri karena bisa gitu buat ngelewatin itu semua. Siapapun nanti yang bakal gantiin posisi sebagai BPH, Koor, atau anggota yang lainnya, Semangat, pokoknya aku percaya kalian pasti bisa lebih baik dari yang sekarang. Walaupun sekarang juga udah baik, tapi aku yakin kalian juga bisa lebih baik lagi. Semoga kalian selalu sukses, selalu bisa lead this team yang selalu higher and higher in the sky. Lebih keren pokoknya dari yang pernah ada. Jaga eksistensi dari Himakopi itu sendiri, jaga nama baik Himakopi. Gua harap kalian bisa lebih baik daripada kepengurusan sekarang. Dan yang bakal jadi ketua itu kalau terpilih, gua harap lu yang kepalain mereka semua, lu harus tanggung jawab, lu harus mengerti kepada semua anggota lu, meskipun itu berat. Gue saranin kalian untuk membangun cinta kepada Himakopi terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena kalau kita udah cinta terhadap sesuatu, mungkin kita ngejalanin proker itu dengan sesuka hati, dengan ikhlas, dengan percaya diri. Kenapa? Karena kita udah cinta sama hal tersebut. kalian semua bisa menyalurkan itu di Himakopi ini. Himakopi ini wadah buat kalian. Semoga kalian lebih kuat dan lebih mencintai organisasi ini. Semoga kalian bisa kuat menahan ego kalian, bisa kuat untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan organisasi ini dibandingkan kepentingan kalian sendiri. So, thanks for you guys. I'm really glad and happy to be here. I will always remember all of you. Jadi jangan pernah lupa sama slogan kita, communicate to educate, yang dimana kita nggak. Gua bakal kangen sih dengan slogan kita, slogan kebanggaan lebih tepatnya. Itu communicate to educate. Kan slogan kita communicate to educate itu harus selalu. Kata kunci utama disebutkan. Selamat, misi terakhirmu selesai. Silahkan simpan lanyard di atas meja. Terima kasih. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa PSDM selesai. Departemen Kajian dan Literasi Kalitra, Departemen Public Relations PR, Departemen Komunikasi dan Informasi Kominfo, Departemen Seni dan Olahraga Seniora selesai. Halo guys, hari ini kita habis selesai bikin video company profile. Last day. Halo semuanya, aku Najwa Ilham sebagai Sekretaris Umum. Halo, aku Aisyah Nurunisa
Biasa kalau di Himakopi aku dipanggilnya Caca. Di sini aku sebagai bendahara umum di periode tahun ini. Jadi kenapa aku bisa jadi bendahara sekarang? Aku kan jadi Himakopi udah 2 periode nih, tahun kemarin sama tahun sekarang. Sebenarnya gak expect juga bakalan jadi BPH karena sebelumnya di kabinet tahun lalu Dharma Binaya itu kan kita sebagai NPC atau anggota. Jadi pas tahun kemarin itu aku jadi anggota di Kominfo. Singkat cerita kan karena kita cuma berlima doang, aku, Caca, Dila, Yayat, Virus, sampai di akhir pengen kepengurusan adalah berita yang megang kepengurusan itu di semester 4. Itu kaget banget karena belum ada persiapan. Terus teman-teman yang lain pada ngedorong lah buat aku jadi ketua umum. Tapi di sisi lain aku juga nggak bisa karena akunya belum siap, belum tahu lah apa nih yang bakalan aku mau capai ke depannya di Himakopi ini gitu. Kebetulan waktu itu ada acara Harlah Himakopi dan secara spontan aku ditunjuk jadi bendahara. Yang sebenarnya aku itu merasa kurang banget di masalah perhitung-hitungan gitu deh. Sampai di Mubes adalah tuh si Tum Abdi. Kita tektokan, lo ketua umum, gue sekretaris. Gue ketua umum, lo sekretaris. Ya tapi kayak ya udahlah coba aja. Tapi ternyata di akhirnya enggak sesuai ekspektasi. Di situ aku ditanya-tanya, pokoknya dicecer gitu deh, kayak kok bisa kayak gini, gimana sih gini, kayak gitu. Akhirnya aku nangis. Di situ aku ngerasa kesel banget sama diri aku. Terus kayak ya kenapa sih, emang kan namanya juga belajar, kalau salah wajar dong. Nah mulai dari situ aku termotivasi. Di kepengurusan berikutnya aku mau jadi bendahara umum juga karena aku mau nunjukin orang-orang kalau misalnya aku bisa loh megang uang. Singkat cerita akhirnya yang kepilih alhamdulillah si Abdi tuh jadi ketum. Di sisi lain kayak pantes nggak ya gue jadi sekum gitu. Di sisi lain tapi kayak waduh gue udah ngomong gitu lagi ke dia gitu, kayak kalau misalkan dia ketum gue sekum. Dia cuma mau ngebuktiin aja ke orang-orang kalau aku tuh bisa. Nah sampai pas benar-benar ngalamin di ngerjain web itu sendiri. Tapi itu suatu tantangan tersendiri buat aku gitu kan, karena itu suatu hal yang baru gitu. Jadi belajar gitu. Itu ribet sih ya, mau jelasnya juga bingung gitu. Wawancara anak-anak itu excited banget karena itu kan pertama kali. Mereka juga pada antusias buat ikut Himakopi ini dan banyak gitu pendaftarnya. Pas sampai di penyeleksian anak-anak itu adalah penyelisihan yang sedikit kita cekcok. Ini masuk ke sini aja, ke sini aja, ke sini aja, ini bagus di sini aja. Itu pertama kalinya kayak wah keren sih program kerja di setiap departemen. Dan itu juga kita usahain BPH semuanya untuk hadir karena kita mau nunjukin nih kalau misalkan BPH tuh ada loh gitu, ada buat kalian. Ya jadi bendahara seru sih, cuman ya gitu deh. Kalau buat anak-anak yang tahun sekarang, menurut aku mereka juga seru-seru. Terus mereka juga nggak yang canggung sama kakak kelas, kita tuh berbaur kayak keluarga. Jadi kayak asik aja gitu, nggak ada senioritas, kayak kita semua sama. Pas di HKP seru sih, seru banget. Adalah itu Aska. Dia bingung sama buat ngerapihin call sheet, master breakdown. Tiap malam tuh pasti ada aja gitu. Kak ini gimana? Wah itu hal yang berkesan karena aku dipercaya sama teman-teman. Buat teman-teman Himakopi Suara Karsa yang sekarang, makasih banyak udah ngasih warna baru di hidup aku. Makasih banyak buat kenangan-kenangannya, buat tawanya, buat sedihnya. Pokoknya makasih banyak. Lope-lope buat Suara Karsa. Jadi pesannya buat kedepannya, kepengurusan selanjutnya jangan terlalu membandingkan dari yang sekarang gitu. Kalian punya cerita tersendiri, punya kelebihan tersendiri, jangan terlalu ya nanti aku gimana gitu. Boleh pikiran kayak gitu, tapi setelah kalian cobain, jalanin, pasti kayak wah ternyata bisa juga ya. Semangat ya, terus
jaga nama Himakopi dengan baik. Semangat buat bikin Himakopi makin bangkit lagi. Tolong dijaga studio ini, tempat kita bercanda, tempat kita bersedih juga, tempat kita kerja juga di sini, semuanya ada di sini. Buat slogan Himakopi gak akan pernah berubah, tetap sama. Communicate to educate. Ingat terus, Himakopi selalu ada di hati kita, dan satu slogan kita, yaitu Communicate to educate. Dan yang terakhir, alhamdulillah untuk teman-temannya, sekali lagi terima kasih. Sebentar lagi kita akan menyandarkan kapal kita, nahkoda kita, sebentar lagi kita akan bersandar. Halo teman-teman pengurus, halo Kabinet Surakarsa. Perkenalkan, nama saya Abdillah Wijaya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam periode 2025-2026. Ketika ingin gabung di kepengurusan selanjutnya, walaupun udah tahu SK itu bakal turun hanya untuk semester 4, tentunya nggak ada rasa keinginan, rasa pengen tiba-tiba menjadi ketua, tiba-tiba orang yang sok ngatur, karena ada nih 5 orang ini nih, maksudnya yang udah ikut dari kepengurusan sebelumnya, seharusnya mereka tuh dengan hak mereka tuh berhak untuk mengambil formatur ketua umum. Singkat cerita, mereka tuh pada mau gitu, pada nggak keberatan dengan banyak pertimbangan, dengan banyak rasa keraguan, tantangannya gede. Tentunya setelah terpilih, itu tuh bingung tuh, nyusun formaturnya gimana nih. Tantangan pertama adalah membentuk struktur BPH Core. Jadi ada beberapa orang itu langsung main tembak, nggak ada negosiasi, nggak ada tawar-menawar. Dari sekretarisnya ada Najwa, bendaharanya ada Caca, di PSDM-nya ada Dila, Alitranya ada Kafarah, di Kominfo-nya ada Yayat, di PR-nya ada Haidar, dan di senioranya ada Virus. Yang paling seneng tuh adalah ketika koor ini membutuhkan konfirmasi, ternyata mereka tuh selalu nungguin konfirmasi dari saya gitu. Itu menjadi salah satu tentunya perasaan yang paling senang. Tentunya momen yang paling diingat tuh adalah pas momen eval terakhir kemarin. Gue bener-bener ngerasa kayak gue tuh punya keluarga gitu, walaupun bukan sedarah ya gitu. Dan terima kasih untuk Himakopi bisa menjadi rumah. Aku nggak bisa panjang lebar karena benar-benar Himakopi ngajarin banyak hal buat aku. Terima kasih sudah merangkul, terima kasih sudah memberikan banyak motivasi. Terima kasih atas ilmunya, pengalamannya. Ternyata anggota-anggota tuh mereka pada senang di kabinet ini. Mereka nggak ngerasa ada tekanan. Mungkin kalau dibilang Instagram ini menjadi salah satu sorotan terfavorit, dan kayaknya nggak bakal hilang di sorotan itu. Terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus. Maaf kalau banyak ada kebijakan yang mungkin membuat kalian berat sebelah. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata, perilaku, entah itu dari mimik wajah, dari intonasi yang mungkin membuat kalian tersinggung. Pesannya untuk kepengurusan tahun ini, tolong tempat ini tetap dijadikan tempat hangat, tetap menjadi tempat yang nyaman buat bercerita untuk koor-koor. Terima kasih atas kerja kalian, terima kasih atas segala proker-proker kalian yang sudah kalian buat dengan semangat. Teman-teman BPH, terima kasih sudah menjadi tempat yang hangat, tempat berkeluh kesah, menjadi tempat yang hangat untuk tempat berkeluh kesah, cerita. Terima kasih sudah mau mendengarkan segala cerita, segala bentuk keluh kesah dari ketua umum ini. Ya mungkin maaf kali ya kalau banyak salah, banyak tingkah yang mungkin membuat kalian tersinggung, mungkin yang membuat kalian menjadi terasa berat sebelah. Ya tetap jaga nama Himakopi ini. Semoga Himakopi terus menjadi
himpunan menjadi himpunan yang sangat positif, tetap menjadi himpunan yang inspiratif untuk teman-teman Hima lainnya, terus menjaga nama Hima Kopi dengan baik. Kedepannya kalau ada waktu kita kumpul lagi. Pada intinya untuk terakhir kali, saya cuma mau bilang kepada teman-teman pengurus semua, terima kasih sudah mau mematahkan ekspektasi kepada orang-orang di luar sana tentunya. Terima kasih sudah mematahkan ekspektasi dan membuat Hima Kopi ini ternyata bisa menjadi lebih baik. Untuk terakhir kalinya, Hima Kopi, communicate to educate. Kata kunci utama disebutkan. Selamat, misi terakhirmu selesai. Oke. Yeay. Gimana? Keambil nggak? Aman. nggak? Aman. Silahkan simpan lanyard di atas meja. Terima kasih. Sekretaris Umum selesai. Bendahara Umum selesai. Ketua Umum selesai. Silahkan ucapkan kata kunci utama sekali lagi untuk mengakhiri misi ini. Hima Kopi, communicate to educate. Kata kunci utama terdeteksi. Selamat! Kabinet Suara Karsa Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Hima Kopi periode 2025-2026 selesai. Terima kasih. Wow. Terus maju, semangat, bahagia. Makin kicau, makin menyoy. Hima Kopi, kacau. Vamos, Formosa. Hima Kopi, kamu luar biasa. Kopi, seru banget. Makin keren. Hima Kopi terbaik. Hima Kopi bertumbuh. Sukses selalu. Sukses. Banyak-banyak loh. Hima Kopi. Sukses selalu. tetap menjaga nama baik Hima Kopi itu sendiri, tetap menjaga ini ya. Semoga terus fly high. Semoga kita bisa makin berkembang. Nyaman banget kalau udah di Hima Kopi. Banyak pelajarannya saya dapat di sini. Kalau aku nggak masuk Hima Kopi nggak bakal ketemu orang-orang hebat kayak kalian. Organisasi paling kicau ini Hima Kopi. Kalian semua dan banyak morali semua. Bravo Hima Kopi. Ada teman-teman yang bahkan lebih percaya sama diri aku sendiri dibanding akunya sendiri. Sekarang melihat kehangatan dan kekeluargaan yang jelas gambar di Hima Kopi ini. Terima kasih untuk satu periode ini. I love you multiplied by all stars in our galaxy. Dengan ini, pengurus himpunan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam periode 2025-2026 resmi didemissionkan. Terima kasih teman-teman Hima Kopi 2526. Khususnya terima kasih kepada Hima Kopi telah memberikan value tinggi buat diri pribadi saya, buat teman-teman juga pasti ngerasain. Semoga kita masih terus bareng-bareng. Menjadi salah satu cerita favorit. Perjuangan kita udah hampir habis. Makasih buat warna yang telah kalian berikan di hidup aku. Kita nggak akan pakai PDH Hima Kopi lagi. Kita nggak akan pakai lanyard Hima Kopi lagi. Bahkan nama Hima Kopi juga nanti cuman akan jadi kenangan. Hima Kopi! Hima Kopi! Hima Kopi!